Oke, tadi kita udah sama-sama membahas mengenai ribbon home. Sekarang kita akan bahas ribbon-ribbon lainnya. Yang selanjutnya adalah ribbon insert. Nah, sesuai namanya, insert memasukkan. Artinya pada ribbon ini itu isinya adalah fitur-fitur di mana kalian bisa memasukkan sesuatu ke dalam cells kalian atau ke dalam worksheet kalian ini. Nah, apa yang dapat kalian masukkan? Itu pertama pivot table. Nanti kita akan bahas di modul-modul selanjutnya. Lalu kalian juga bisa memasukkan beberapa hal seperti pictures. Jadi kalian bisa masukin gambar, misalnya foto atau apapun nanti muncul langsung ada di atas sel sekalian. Shapes, kalian juga bisa masukin shape-shapes kalau misalnya memang membutuhkan. Nah, selanjutnya kalian juga yang cukup penting pada ribbon insert ini adalah charts, fitur charts di mana gunanya tentunya adalah memvisualisasikan data-data yang nanti kita miliki. Apalagi ini sangat berguna di financial modeling atau financial analysis. Penggunaan charts ini nanti akan kita pelajari secara mendalam juga supaya teman-teman tergambar. Misalnya nih aku contoh aku blok sekian ini, kalian bisa klik ini lalu klik all charts. Nah, di sini ada berbagai macam chart yang memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Tapi basically cara bikin chart itu seperti ini. Teman-teman blok dulu lalu masuk ke insert dan charts kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman juga bisa bikin spark lines, lalu teman-teman juga bisa insert text box. Misal teman-teman membutuhkan untuk mengetik sesuatu di atas ini ya, misalnya tes atau komentar gitu kan. Dan beberapa hal lainnya teman-teman bisa masukkan kayak gini, teman-teman bisa ubah-ubah pindah-pindah ini. Kalau teman-teman nambahin catatan, aku delete dulu ya. Nah, lalu balik lagi ke insert, teman-teman juga bisa masukin equation kalau emang membutuhkan, atau teman-teman mungkin mau masukkan equation ataupun simbol gitu. Misalnya teman-teman mau masukin simbol copyright, trademark dan lain tinggal klik lalu pencet insert kayak gitu. Oke, moving up to another ribbon yang selanjutnya adalah page layout. Sesuai namanya page layout. Ini artinya teman-teman bisa mengatur bentuk worksheet kalian. Misalnya mengatur margin, mengatur orientation, ada portrait, ada landscape. Biasanya kalau teman-teman mau ngeprint hasil analisa teman-teman itu pakai bentuk yang landscape ya, jangan portrait kayak gitu. Teman-teman juga bisa akur aturan ukuran kertas samalah kayak Microsoft Word ya teman-teman. Nah, lalu ada hal juga yang cukup penting di sini adalah print titles. Misal nih, teman-teman kan suka pengen ngeprint model yang teman-teman udah buat gitu. Pengen bagian atasnya tuh selalu keprint di setiap halaman. Kayak gitu. Teman bisa pencet rows to repeat at top. Misalnya ini ya. Jadi di sini tuh akan di print terus di setiap halamannya. Ini very useful juga nanti kita akan coba bahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke ribbon formula. Nah, di ribbon formula ini sebenarnya nggak banyak hal sih yang bisa teman-teman explore atau sering akan kita gunakan. Tapi beberapa yang penting, misal teman-teman mau insert function, nanti juga bisa pilih functionnya ya. Sama basically sama pencet tanda fx di sini. Nah, lalu yang juga cukup penting di situ ini adalah name manager. Apa sih name manager? Misal ya, aku pencet ya name manager. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Row yang sekarang lagi aku select itu adalah row A1 ya kan, A1. Nah, kita tuh bisa ubah loh nama A1 ini menjadi sesuai kebutuhan kita dengan cara pencet name manager lalu pencet new. Misal nih, aku mau A1 ini dinamain sebagai ujung underscore kiri. Jadi nggak bisa pakai spasi ya, harus pakai underscore. Nah, karena teman-teman lihat, kalau misalnya aku pilihnya A1, namanya bukan A1 lagi, tapi jadi unung kiri. Ini salah ketik ujung kiri maksudnya. Kayak gitu, itu gunanya name manager. Aku Ctrl Z ya untuk undo. Ctrl Z. Selanjutnya yang cukup penting juga adalah ini teman-teman. Trace precedence dan trace dependence. Ini gunanya adalah apabila teman-teman mau mengaudit model. Misalnya nih nanti teman-teman udah bikin rumus, teman-teman mau lihat kira-kira sel A1 ini mempengaruhi sel apa aja sih? Teman-teman bisa klik trace dependence. Atau teman-teman mau lihat sel A1 ini dipengaruhi ya, isinya itu dipengaruhi sama sel mana aja sih? Itu teman-teman bisa klik trace precedence kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat model dari orang lain atau misalnya dapat Excel dari orang lain yang teman-teman harus cek, itu fitur trace dependence dan precedence itu sangat amat berguna. Lalu kita masuk ke ribbon data. Di ribbon data ini mungkin beberapa fitur yang cukup penting itu adalah fitur sort di mana teman bisa ngurutin dari highest to lowest, lalu fitur filter juga. Lalu yang cukup penting juga itu adalah data validation di mana nanti kita bisa bikin drop down list. Jadi teman-teman bisa bikin drop down list nanti kita bahas. Lalu yang cukup penting adalah what if analysis. Ini nanti akan sering banget digunakan oleh orang-orang yang membuat model untuk melakukan senario analisis ataupun untuk membuat data table dan goal sheet kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tab review. Basically tab review ini teman-teman bisa ngecek lah
sesuai namanya ya, review. Teman bisa ngecek apa yang teman-teman tulis itu udah sesuai belum spellingnya, lalu thesaurus dan lain-lain. Mirip-mirip Word sih, tapi ini jarang digunakan ya teman-teman kalau prakteknya. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah ribbon view. Di ribbon view ini teman-teman bisa otak-atik sel tampilan ini menjadi sesuai kebutuhan kalian. Kalau aku sendiri, aku seneng kalau misalnya bikin Excel itu tanpa ada garis-garisnya. Jadi lebih rapih gitu, kelihatan lebih slick, lebih modern. Lihat ya, kalau kayak gini dibandingin sama grid line. Mungkin pas lagi bikin tulis dulu pakai grid line, tapi nanti kalau udah jadi itu dihilangin grid line-nya. Jadi dilihatnya tuh lebih enak kayak gitu. Kira-kira itulah ribbon-ribbon selain ribbon home dan kegunaannya. Semoga sekarang teman-teman lebih terbayang dah.